Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah favorit kita semua, kisah Sudiro. Oh, kisah dari Mas Untung Prasetyo. Dan masih dalam rangka pencarian Widanu untuk menuju lembah Segoro Geni yang mana sudah mencapai gerbang Pancawilaga. Makin seru aja pasti teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Pancawilaga. Sebuah pengorbanan di gerbang Pancawilaga. Kisah Sudiro. Hembusan angin yang perlahan menerpa tubuhnya membuat Sudiro membuka kedua matanya. Senyum menghiasi wajahnya ketika Ki Condrowongso, Gatra Pawira, Wana Geni, Wana Rupa dan Bolorjo sudah berdiri di hadapannya. Sudiro menatap satu persatu wajah mereka yang terlihat lelah namun terpahat oleh keberanian dan keikhlasan. Dalam pandangannya, tidak ada lagi sosok yang ia kenal sebagai makhluk perewangan, kawan, atau saudara seperjuangan. Kini mereka adalah cahaya-cahaya yang telah menempuh jalan panjang menembus rintangan para penjaga sekawan reksa dan kembali sebagai pribadi masing-masing yang lebih utuh. Di sekeliling mereka, alam tampak turut menyambut pertemuan itu. Langit seolah membendarkan cahaya yang menembus rimbunnya pepohonan dan membentuk guratan indah yang seperti menari di udara. Hening bukan lagi sekedar jeda, tapi semacam doa dalam diam yang merayakan persatuan kembali para penebus takdir. Wana Geni melangkah maju lebih dulu, masih dengan wibawa tenang dari sosok yang baru saja melepaskan sisi terdalam kekuatannya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memberi salam hormat kepada Sudiro. Dalam ketenangan itu, terlintaslah semua kenangan lama, luka, kehilangan, dan harapan yang mereka warisi bersama. Ternyata kau sudah menunggu kami, Diro. Maafkan kami jika terlalu lama sampai di tempat ini, ujar Ki Condrowongso sambil tersenyum. Tidak mengapa, Ki. Aku tahu, perjalanan kalian bukanlah sekedar untuk melewati ujian, melainkan untuk menemukan kembali siapa diri kalian yang sebenarnya. Dan kini, kalian telah bangkit kembali sebagai jiwa-jiwa yang telah bangkit di antara abu waktu dan gelapnya pengorbanan, balas Sudiro sambil menatap ke arah Ki Condrowongso dan yang lainnya dengan senyum yang mengembang. Apakah ini adalah tempat di mana Ki Caturnaga berada, Diro? Apakah kau sudah bertemu dengannya? Tanya Wana Rupa yang kini terlihat lebih bijaksana. Aku sendiri belum tahu, Rupa, karena sesamanya di sini tidak ada siapapun yang datang menghampiriku kecuali kalian, balas Sudiro sambil menoleh ke arah 4 batu besar yang ada di belakangnya. Apa jangan-jangan kita sudah sampai di gerbang kelima, Rejo? Tanya Ki Condrowongso kepada Bolorjo. Benar sekali, Condro. Ini adalah gerbang Pancawilaga, dan kita harus meletakkan batu mustika yang kita dapatkan dari Ki Jalatirta, Ki Jagatlara, dan Ki Dahanapati, serta Ki Marutawira di atas batu besar itu, balas Bolorjo menjelaskan sambil menatap ke arah 4 batu besar yang seolah menjadi akhir dari perjalanan mereka di sekawan reksa. Bukankah batu itu harus diserahkan pada Ki Caturnaga, Rejo? Tanya Ki Condrowongso sambil mengerutkan dahinya. Benar sekali, Condro, balas Bolorjo singkat dan langsung berjalan ke arah ke 4 batu besar yang berdiri sejajar itu.
Setelah berdiri di depan salah satu batu itu, tangannya merogoh ke dalam sabuk kulit di pinggangnya dia, lalu mengeluarkan satu batu mustika berwarna hitam yang diberikan oleh Ki Jagatlara, lalu meletakkan di atasnya. Melihat apa yang sedang dilakukan oleh Bolorejo Sudiro, Wana Rupa dan Wana Geni pun langsung berjalan ke arah batu itu. Mereka pun lalu meletakkan batu mustika yang telah mereka dapatkan dari masing-masing penjaga gerbang sekawan reksa. Begitu keempat batu mustika menyatu di atas permukaan masing-masing batu besar itu, sebuah gemuruh lembut terdengar seperti nafas bumi yang terbangun dari tidur panjangnya. Cahaya kemasan merambat dari celah batu ke tanah, membentuk pola rumit seperti mandala yang terus meluas hingga mengelilingi mereka semua. Tidak lama setelah itu, langit perlahan berubah. Awan menggulung pelan, membuka celah cahaya yang jatuh lurus ke tengah mandala. Di pusat pola dari cahaya itu, tanah retak membentuk garis melingkar, lalu terbuka perlahan, seperti kelopak bunga batu yang mekar. Asap tipis keluar dari retakan itu, namun tidak menyengat, justru membawa aroma kayu cendana dan bunga-bunga hutan yang sudah lama punah. Dari dalam cahaya muncul sebuah arca batu tua yang setengahnya tertanam di dalam tanah. Wajah dari arca tersebut menyerupai sosok lelaki tua dengan mata yang bulat dan besar serta senyuman samar. Namun saat arca itu tersentuh cahaya, perlahan-lahan ia bergerak. Lapisan batu yang menyelubunginya berguguran dan dari dalamnya keluar sesosok pria berjubah hitam dengan tubuh yang dikelilingi cahaya merah. Sosok itu menatap ke arah mereka semua satu persatu, seolah sedang membaca jejak perjalanan yang telah mereka lalui. Tatapannya berhenti pada Sudiro yang kini berdiri tegak namun rendah hati, dan tidak lagi membawa beban seperti dulu, tapi juga tidak melepaskan luka yang membentuk dirinya. Setelah itu bergeser pada Wana Geni dan Wana Rupa, lalu ke arah Gatra Pawira, Bolorejo dan Ki Condrowongso. Sosok itu seolah sedang membaca satu persatu perjalanan batin dari mereka semua. Sejauh ini baru ada satu manusia yang bisa sampai di tempat ini dan berhadapan langsung denganku. Sepertinya kau memiliki sebuah tujuan besar dan juga tekad yang kuat, manusia, ujar sosok makhluk penjaga yang kini menatap tajam ke arah Sudiro. Dan kalian, para makhluk gaib, dengan ketulusan dan kemurnian jiwa, rela bertaruh nyawa untuk membantunya, imbus sosok makhluk tua yang tersenyum ke arah Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, Wana Rupa dan Wana Geni. Maafkan kami, Ki Catur. Maafkan atas kelancangan kami yang telah membangkitkanmu dari pertapaanmu, balas Bolorejo seraya menundukkan kepala memberi hormat kepada penjaga gerbang Pancawilaga. Ki Catur Naga menatap Bolorejo dalam diam. Sorot matanya menyimpan lapisan usia yang tidak dapat terbilang oleh waktu, seolah ia telah melihat terlalu banyak kelahiran dan kehancuran untuk dapat tersentuh oleh permintaan maaf biasa. Namun dalam senyum yang samar dan mata yang menyala redup oleh cahaya merah itu, ada sesuatu yang lebih dalam dari amarah, tapi ada sebuah pemahaman. Bangkitku bukan karena kelancangan kalian, tapi karena panggilan dari keseimbangan yang sedang terguncang, ucap Ki Catur Naga pelan dengan suara yang terdengar seperti air yang menetes di atas batu yang dalam. Kalian datang bukan membawa perang, melainkan membawa penegasan bahwa zaman lama sedang tidak baik-baik saja dan zaman baru belum siap untuk menghadapinya, imbus sosok penjaga gerbang Pancawilaga itu. Kalian telah menempuh jalan panjang, menyeberangi batas antara dunia manusia dan gaib. Namun ujian kalian belum selesai. Di gerbang ini, kalian harus menuruti aturan lama yang telah aku buat. Karena gerbang Pancawilaga bukan hanya gerbang perlintasan biasa, tapi gerbang yang akan membawa ke pusat jantung dunia, di mana sesuatu yang telah lama dikurung
kini sedang menggeliat dan mencoba untuk membebaskan diri, ujar Ki Catur Naga dengan wajah datar. Apapun syarat yang akan kami hadapi, balas Bolorejo dengan tenang. Ki Catur Naga hanya terdiam sambil memejamkan mata. Namun di balik itu, cahaya kemerahan yang menyelimuti tubuhnya tampak memendar lebih terang, yang membawa energi besar dan membuat langit bergemuruh. Aku tidak seperti para penjaga gerbang lainnya yang hanya bisa kalian taklukkan dan kalian tinggalkan dalam pengakuan tentang kelayakan. Di tempat ini, kalian harus mengalahkanku dan memusnahkanku serta kekuatanku. Tapi setelah itu, keseimbangan tempat ini akan meminta kalian untuk menggantikanku sebagai penjaga gerbang Pancawilaga. Balas Ki Catur Naga yang membuat Sudiro, Ki Cenderawongso, dan Bolorejo serta yang lainnya terkejut mendengarnya. Itulah aturan lama di tempat ini yang bahkan belum ada yang mampu melewatinya, imbu Ki Catur Naga. Lalu, jika salah satu dari kami dapat memusnahkanmu, apakah yang lainnya dapat memasuki gerbang Pancawilaga? Tanya Ki Cenderawongso sambil menatap tajam ke arah Ki Catur Naga. Tidak begitu, makhluk penjaga hutan gaib. Di tempat ini tidak akan pernah ada sebuah perayaan dari kemenangan. Jika kau dapat memusnahkanku, maka saat itu juga kau akan menjadi penjaga di tempat ini dan menggantikanku. Hati dan pikiranmu akan tergerak untuk menghalau kawan-kawanmu memasuki gerbang Pancawilaga, dan semua itu akan berputar hingga tersisa satu dari kalian yang akan menjadi catur naga selanjutnya. Balas penjaga gerbang Pancawilaga itu menjelaskan. Sunyi merambat di antara mereka. Kata-kata Ki Catur Naga tidak hanya membekukan langkah, tapi juga menyalakan bara di dada mereka masing-masing. Bara keraguan akan kesetiaan mereka, serta ketakutan akan pengkhianatan yang bahkan mungkin tidak berasal dari niat mereka, melainkan dari kehendak alam itu sendiri. Sudiro memandang ke arah tanah tempat cahaya yang tadi membentuk mandala suci, tempat di mana Ki Catur Naga muncul kini. Tempat itu tampak dingin dan datar, seolah menjiratkan bahwa apapun yang dulu mereka capai kini tidak lagi berlaku di tempat itu. Pancawilaga bukan sekedar gerbang menuju tempat lainnya, tapi dia adalah ujian terhadap keberadaan mereka sebagai satu ikatan. Ki Catur Naga berdiri tegap, namun cahaya yang menyelimutinya mulai berubah. Bukan merah menyala seperti sebelumnya, melainkan biru tua pekat seperti malam tanpa bulan. Suaranya terdengar semakin dalam, tidak lagi seperti suara sosok tua yang bijak, melainkan gema dari akar-akar dunia yang telah menua bersama dengan waktu. Pilihlah siapa di antara kalian yang akan menghadapiku terlebih dahulu. Tapi ingat, siapapun yang menghunuskan niat untuk membunuhku, maka dia telah menanam benih kekekalan sebagai penjaga baru. Kalian boleh bicara sekarang, tapi setelah langkah pertama ke dalam lingkaranku, kata-kata akan lenyap. Yang berbicara hanya jiwa, dan jiwa tidak bisa berbohong, ujar Ki Catur Naga dengan tegas. Wanageni melangkah maju setengah, namun Ki Cenderawongso menahan baunya. Jangan gegabah, Geni. Kau terlalu muda untuk menanggung kekekalan. Penjaga itu bukan hanya kekuatan, tapi kutukan yang tidak mengenai akhir, ucap Ki Condro lirik. Bolorejo menatap tanah, lalu mendongak memandangi Ki Catur Naga dengan pandangan yang berat. Ini seperti mengorbankan satu untuk menyelamatkan banyak. Jika satu-satunya cara menuju pedalaman Pancawilaga adalah dengan mengorbankan kawan, maka tempat ini sedang meminta harga yang terlalu mahal, sambung Bolorejo dengan suara yang terdengar sangat pelan. Namun Gatra Prawira yang sejak tadi diam tiba-tiba berbicara. Suaranya dalam dan berbeda, seolah bukan hanya suara sendiri tapi juga gema dari elemen tanah yang telah menempanya selama perjalanan. Aturan ini bukan hanya untuk menguji kekuatan, tapi juga kesetiaan. Siapapun yang melawan Ki Catur Naga akan kehilangan dirinya sendiri.
Dan dalam perpecahan itu dia akan melupakan untuk apa dia datang ke sini. Ucap Gatra Prawira Wanarupa yang kini lebih menyerupai manusia ketimbang sosok raksasa hutan sebelumnya bertanya langsung kepada Ki Caturnaga. Lalu, bagaimana jika kami tidak melawan? Mungkinkah gerbang Pancawilaga akan terbuka? Tanya Wanarupa dengan sorot mata tajam namun terkesan bijak. Aku tidak seperti yang lain. Aku tidak bisa ditundukkan oleh kata-kata. Aku adalah tubuh dari satu hukum yang tidak bisa diketahui. Yang harus kalian ketahui, jika setiap pintu menuju kebenaran menuntut satu jiwa untuk tinggal dan menjaganya. Jika kalian tidak sanggup memilih, maka kekuatan tempat ini yang akan memilih. Dan pertarungan akan dimulai tanpa peringatan. Balas Ki Caturnaga dengan tegas. Jika kalian tidak siap, silakan kembali ke dunia kalian dan tinggalkan tempat ini. Imbu Ki Caturnaga lagi. Angin hutan berputar lebih cepat, membawa suara dedaunan yang mendesir seperti bisikan-bisikan tua yang bangkit dari kedalaman akar bumi. Di hadapan mereka, Ki Caturnaga berdiri tegak, tidak bergeming. Sosok itu terlihat lebih dari sekedar penjaga, tapi dia adalah hukum dari tempat yang sangat dijaganya. Sepertinya ini adalah saat yang tepat bagiku, Ki Condro. Bisik Wanageni melalui telepatinya kepada Ki Condro Wongso. Apa kau sudah yakin, Geni? Tanya Ki Condro Wongso dengan tegas. Tidak ada pilihan lain, Ki. Ketika saatnya tiba, pergilah dari tempat ini dan sampaikan apa yang telah aku ucapkan di tempat Dahanapati berada. Apakah kau mengerti apa yang aku maksud, Ki? Ujar Wanageni dengan niat yang sudah tidak tergoyahkan lagi. Baiklah kalau begitu, Geni. Aku mengerti apa yang kau maksud. Terima kasih atas apa yang telah kau lakukan selama ini. Senang bisa bertemu dan mengenal penghuni lembah Balulang. Balas Ki Condro Wongso sambil melirik ke arah Wanageni. Tanpa sedikit pun keraguan, sosok makhluk gaib yang seluruh bagian tubuhnya diselimuti api itu maju beberapa langkah dan berhenti tepat di hadapan Ki Caturnaga. Apa yang dilakukannya itu sontak membuat Sudiro dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka jika Wanageni akan melakukan itu, dan jikapun dia bisa mengalahkan Ki Caturnaga, maka baik Sudiro, Ki Condro Wongso, Bolorejo dan Gatra Prawira serta Wanarupa akan menghadapinya sebagai musuh. Jadi, makhluk api yang akan menghadapiku, gumam Ki Caturnaga sambil tersenyum sinis. Benar, Ki. Sepertinya aku akan menggantikan posisimu di tempat ini. Balas Wanageni dengan tegas. Bagiku, menang atau kalah tidak menjadi masalah. Karena hukum di alam ini akan langsung mengikat makhluk api. Dan jangan pernah berpikir akan memberikan jalan kepada teman-temanmu itu ketika kita masih bertarung. Karena gerbang Pancawilaga tidak akan pernah terbuka hingga salah satu dari kita tersisa di tempat ini. Ujar Ki Caturnaga sambil kembali menyunggingkan senyum liciknya. Angin mendadak berhenti, seolah seluruh hutan menahan nafasnya saat Wanageni melangkah maju memasuki lingkaran jaya yang kini memudar menjadi abu-abu kelam. Api dalam tubuhnya tidak menyala terang seperti biasanya. Dia tampak tenang dan tidak lagi terbakar oleh kemarahan, tapi dipandu oleh tekad yang telah ditempat dalam pertempuran batin. Ki Caturnaga membuka jubah hitamnya perlahan. Cahaya merah dari tubuhnya memancar bagaikan bara yang sudah berabad-abad tertahan dalam kekuatannya. Dia bukan sekedar penjaga gerbang, tapi dia adalah bentuk dari waktu, pengetahuan, dan pengorbanan yang dikunci menjadi satu. Langkah Wanageni berhenti tepat di tengah arena saat itu. Tanpa aba-aba, tanah di bawah mereka pecah membentuk lapisan-lapisan tak kasat mata yang membawa keduanya pada dimensi lain, yang merupakan tempat di mana tidak ada unsur selain niat dan kekuatan murni. Di dalam ruang itu, langit hitam, tanahnya membara perlahan, tidak ada warna selain merah dan kelam. Disinilah aturan Ki Caturnaga berlaku sepenuhnya.
Wanageni mengepalkan tangan. Api mengalir dari dalam dadanya bukan sebagai nyala, tapi sebagai aura panas yang membentuk sayap api di punggungnya, bentuk akhir dari elemen yang kini telah sepenuhnya menyatu dengan dirinya. Ki Caturnaga mengangkat tangan kirinya. Dari sana, lidah-lidah api yang berbeda muncul. Api waktu, api kendak, dan api hukum, ketiganya berputar menjadi tombak cahaya merah tua lalu dilemparkan ke arah Wanageni. Dengan satu gerakan halus, Wanageni membentangkan kedua sayap besarnya lalu mengepakannya hingga membentuk hembusan angin besar yang bercampur kilatan api. Energi besar itu lalu berbenturan dengan tombak api yang dilemparkan oleh Ki Caturnaga hingga ledakan besar pun tercipta. Ledakan itu mengguncang ruang pertempuran hingga batas dimensinya bergelombang, tanah pecah, membentuk celah-celah magma, dan langit ruang kosong itu bergetar seperti permukaan air yang dilanda badai. Dari balik asap dan nyala, dua sosok makhluk gaib itu berdiri berhadapan dan sama-sama belum terkoyakkan. Ki Caturnaga melangkah maju sambil membentangkan kedua tangannya, dan dalam sekejap lingkaran-lingkaran energi muncul di sekelilingnya membentuk pusaran air yang menyatu dengan tubuhnya. Tidak berselang lama, air yang berbentuk tombak-tombak panjang melesat ke arah atas lalu mendarat di sekeliling tubuh Wanageni. Energi besar itu berdiri sebagai tiang-tiang cahaya berwarna biru yang mengurung Wanageni dalam formasi penjara air. Namun Wanageni tidak mundur. Dia kembali mengepalkan tangan, dan api di tubuhnya berubah warna menjadi putih membara, bersih dan menyilaukan. Sayap-sayapnya mengepak sekali lagi, membelah tiang-tiang itu menjadi kepingan kristal yang jatuh perlahan seperti abu bunga sakura. Ki Caturnaga menyeringai ke arah Wanageni. Setelah itu, dia melompat sambil menghunus pedang dari tangannya sendiri. Pedang yang diselimuti energi biru pekat itu langsung menghantam dari udara, menyabet lurus ke arah kepala Wanageni. Wanageni mengangkat kedua tangannya, menahan sabetan itu dengan kedua telapak tangan yang berselimut nyala. Dentuman logam dan energi terdengar menggema, memantul ke segala arah. Percikan api menyebar seperti hujan bintang, membakar ruang di sekitar mereka. Tidak tinggal diam, Wanageni memutar tubuh dan menyikut dada Ki Caturnaga, diikuti tendangan api yang meledak dari lututnya. Sang penjaga gerbang Pancawilaga itu terpental, menghantam dinding dimensi dan meninggalkan jejak retakan bercahaya di sana. Di sisi lain, Sudiro terlihat kebingungan mencari jejak Wanageni yang kini berada di tempat pertempurannya. Rasa khawatir akan kehilangan sosok makhluk penjaga lembah Balulang itu hampir membuatnya terbakar emosi dalam dirinya. Akan tetapi, Ki Cenderawongso yang sudah mengetahui akan siasat yang digunakan oleh Wanageni langsung memberitahukannya pada Sudiro dan yang lainnya. "Tenangkan dirimu, Diro. Jangan sia-siakan pengorbanan yang dilakukan oleh Wanageni," ujar Ki Cenderawongso, yang membuat Sudiro, Bolorejo, Gatra Pawira, dan Wanarupa terkejut mendengarnya. "Apa maksud sampean itu, Ki?" tanya Sudiro dengan wajah yang kini terlihat sangat sedih. "Wanageni berpesan, jika kau harus melanjutkan perjalanan ini, dan dia mengatakan jika dia bangga denganmu dan merasa sangat terhormat bisa menemani perjalananmu sampai sejauh ini," balas Ki Cenderawongso dengan sangat tegas. "Sekarang sebaiknya kita cari jalan untuk dapat melewati gerbang ini," imbu Ki Cenderawongso sambil menatap ke arah Bolorejo. Bolorejo mengangguk perlahan. Sorot matanya masih menatap lingkaran api dan cahaya yang menjadi medan pertempuran antara Wanageni dan Ki Caturnaga di tempat lain. Sekilas, tatapannya seperti menyimpan luka lama yang terulang ketika melihat seorang sahabat memilih jalan pengorbanan yang tak bisa dihindari. Perlahan-lahan, dia melangkah ke arah tempat batu-batu mustika yang sebelumnya diletakkan di keempat batu besar yang kini hanya tinggal menyisakan getaran energi. Di tempat itu, energi yang terpancar terasa seperti dinding tak kasat mata yang menghalangi tempat lain.
Disinilah gerbang itu berada, Condro, ujar Bolorejo yang membuat Ki Condrowongso, Sudiro, Gatra Pawira dan Wanarupa segera menghampirinya. Apakah gerbang ini bisa dibuka tanpa harus menunggu pertarungan itu selesai? Tanya Ki Condrowongso sambil terus menatap ke arah dinding energi yang terbentang di hadapan mereka. Bolorejo menghela nafas panjang, matanya terpejam sejenak sambil meraba sesuatu yang tak kasat mata. Dia mencoba membaca denyut energi yang mengelilingi gerbang tersebut, dan ketika ia membuka matanya kembali, kilatan tipis cahaya melintas di matanya, tanda bahwa ia telah menyelaraskan dirinya dengan arus energi dari tempat itu. Gerbang ini tidak bisa dibuka sepenuhnya sebelum pertarungan antara Wanageni dan Ki Caturnaga berakhir, jawab Bolorejo pelan. Namun ada sedikit celah kecil yang hanya terbuka ketika kekuatan batu mustika itu masih bergema dengan ingatan para pemiliknya. Ibu Bolorejo menjelaskan, kita bisa masuk melalui celah itu, tapi kita harus memutuskan apakah akan menunggu Wanageni atau meninggalkannya di tempat ini, ujar Bolorejo yang merupakan sebuah pertanyaan besar di hati Ki Condrowongso, Sudiro, dan Wanarupa. Hening mencengkeram mereka sesaat, seolah waktu pun menahan nafas menunggu keputusan yang tidak mudah itu. Hanya suara lembut getaran energi yang terdengar seperti alunan nyanyian alam dari balik dimensi yang hampir tertutup. Cahaya di sekitar mustika kian redup, pertanda bahwa celah yang menjadi gerbang Pancawilaga itu tidak akan bertahan lama. Ki Condrowongso menatap Sudiro, matanya dalam dan berat oleh makna. Wanageni telah memilih jalannya, Diro, ucap Ki Condrowongso lirik. Tapi jalan kita masih panjang, dan kau adalah satu-satunya alasan mengapa Wanageni memilih jalannya, Ibu Ki Condrowongso yang mencoba meyakinkan Sudiro. Gatra Pawira memejamkan mata, tangannya menyentuh tanah, getaran kecil menjalar dari ujung jari ke telapak, seolah tanah memberi restu atau mungkin hanya mengingatkan jika ini adalah sebuah pilihan, bukan tentang meninggalkan tapi tentang merelakan. Wanageni bukan sosok yang bisa dilupakan oleh waktu. Tapi jika kita berhenti di sini karena takut kehilangan, maka pengorbanan kita akan sia-sia, Diro, ujar Wanarupa sambil melangkah pelan ke arah Sudiro. Sudiro menduduk, genggamannya mengepal kuat di sisi tubuh. Di benaknya suara Wanageni masih terngiang, bukan dalam kata-kata tapi dalam bentuk keberanian yang tak terucap. Dengan mata yang kini menyala bukan oleh amarah tapi oleh pemahaman, dia mengangguk. Baiklah, aku akan melanjutkan perjalanan ini, ucapnya dengan nada yang mantap. Tapi bukan karena aku ingin meninggalkannya. Aku melanjutkan karena aku percaya bahwa Wanageni bisa mengakhiri pertarungan itu dengan caranya sendiri. Ibu Sudiro yang membuat Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, dan Wanarupa mengangguk penuh keyakinan. Apa kau siap untuk pergi dari tempat ini, Diro? Tanya Bolorejo dengan tegas. Dengan penuh keyakinan, Sudiro menganggukkan kepalanya seraya berkata, aku siap, Ki. Mari kita selesaikan semuanya. Setelah mendengar jawaban Sudiro, Bolorejo pun lalu mengangkat kedua tangannya yang langsung membentuk mudra. Dari jalinan jemarinya, cahaya dari batu-batu mustika melonjak sejenak lalu menyatu di satu titik dan membentuk celah sempit seperti gerbang di antara kelopak dimensi yang belum mekar dengan sempurna. Sekarang waktunya kita pergi. Setelah ini jalur akan tertutup. Pilihan tak akan bisa diulang, ujar Bolorejo dengan tegas. Tanpa ragu, Sudiro melangkah ke dalam cahaya. Gatra Pawira dan Wanarupa mengikuti. Lalu Ki Condrowongso memandang sekali lagi ke arah tempat pertarungan Wanageni yang tidak terlihat wujudnya. Setelah itu, dia menutup mata dan mulai melangkah. Gerbang pun menelan mereka dalam kilatan cahaya redup. Sementara dari kejauhan di medan pertempuran, dua sosok masih bertarung. Mereka mewakili dua wajah dari satu tekad yang akan tinggal dan yang akan melanjutkan.
Di tempat yang sudah berubah menjadi pusaran api dan cahaya yang tidak lagi memisahkan langit dan bumi, dua sosok itu berdiri saling berhadapan warna geni. Dengan tubuhnya yang diselimuti aura merah emas adalah perwujudan kehendak api yang telah disucikan oleh pengorbanan dan perjalanan panjang. Sementara Ki Caturnaga, sang penjaga gerbang Pancawilaga, adalah wujud dari kekuatan gerbang itu sendiri yang tak bisa digoyahkan hanya dengan niat dan keberanian. Ki Caturnaga mengayunkan tangannya ke atas. Kini dia tidak lagi menggunakan kekuatan air untuk menghadapi wana geni, tapi Ki Caturnaga kembali menggunakan kekuatan apinya dan memanggil 9 lingkaran api waktu. Setiap lingkaran api yang merupakan kekuatan besar dari Ki Caturnaga menandai fase kehidupan, dan dalam sekejap dia melemparkannya ke arah wana geni. Setiap lingkaran membawa beban usia, kenangan, dan kelelahan yang tak kasat mata. Wana geni menjejak tanah dengan keras, dan dari kedua tangannya meledak semburan kilat api murni, mengubah angin menjadi dinding perlawanan. 9 lingkaran api waktu itu hancur satu persatu, tapi di setiap kehancurannya luka masa lalu merambat ke dalam tubuhnya hingga membuatnya terguncang tapi tidak roboh. Ki Caturnaga melesat maju, tubuhnya membelah udara, menciptakan retakan-retakan tipis di ruang sekelilingnya. Dia menusuk dengan tombak api yang kini berdenyut seperti jantung raksasa. Wana geni menghindar, dan ketika tombak itu menghantam tanah, gemuruh hebat mengguncang seluruh dimensi pertarungan, memunculkan jurang-jurang dalam yang menyala di bawah kaki mereka. Wana geni membalas dengan memusatkan semua kekuatannya di dada. Api dalam dirinya menyatu menjadi bentuk naga menyala, bukan hanya sekedar kekuatan api, tapi lambang dari semangat yang menolak tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Ki Caturnaga. Tanpa ragu, Wana geni melemparkan sosok naga apinya itu ke arah penjaga gerbang Pancawilaga, dan gemuruh serta kilatan cahaya panas pun melesat dengan cepat. Mendapati serangan langsung yang sangat mengerikan itu, Ki Caturnaga tidak menghindar. Dia membuka kedua telapak tangannya dan membiarkan naga itu menabraknya, dan sedetik kemudian ledakan dahsyat terjadi. Langit bergemuruh sejenak dan tanah terbelah hebat. Ketika semenipis keduanya masih berdiri dengan nafas mereka yang sama-sama berat, Wana geni kini terluka. Api yang melindungi tubuhnya perlahan memudar. Sementara itu tubuh Ki Caturnaga retak di beberapa bagian. Batu di tubuhnya mulai terkelupas, dan cahaya merah di sekelilingnya berdenyut tak terkendali. Kau membuatku merasa hidup lagi, makhluk api, ujar Ki Caturnaga dengan suara yang terdengar serak. Karena aku di sini bukan untuk memusnahkanmu, Ki Catur, tapi untuk kembali melanjutkan perjalanan bersama saudara-saudaraku itu, balas Wana geni dengan tenang. Mereka berdua berdiri diam sejenak, saling memandang, dan dalam keningan itu percik api mulai menari di sekitar mereka, tanda bahwa babak penentu belum selesai, dan hanya satu dari mereka yang akan tetap berdiri saat nyala terakhir padam. Di sisi lain, Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorjo, Gatra Pawira, dan Wanarupa melangkah dengan langkah hati-hati. Aroma tanah hangus dan udara panas menyambut mereka, seperti jejak-jejak pertempuran di masa lalu yang pernah terjadi di tempat itu. Saat mereka benar-benar menjejakkan kaki di dalam, langit berubah. Warna-warna langit tidak lagi biru atau kelabu, melainkan merah, merah darah yang membentang di cakrawala luas. Di depan mereka, hamparan tanah tandus yang retak-retak menguar panas seperti baru saja dilalui oleh api abadi. Udara terasa begitu kering, seolah-olah hembusan angin pun enggan melintasi tempat itu. Setiap langkah mereka di atas tanah yang pecah-pecah menimbulkan bunyi yang berderak dengan lirih, seperti desah penderitaan yang tertahan selama ribuan tahun. Sudiro memandang ke sekeliling tempat itu dengan hati gelisah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun terasa jelas bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan akal.
akal. Langit di atas mereka bukan hanya merah biasa, tetapi merah yang hidup berdenyut perlahan. Seperti nafas dari makhluk raksasa ada di langit, cahaya samar menyusup dari celah-celah awan yang bergulung seperti kabut merah, membuat bayangan tubuh mereka membesar dan menciut seiring langkah kaki. Hamparan tanah tandus itu membentang sejauh mata memandang, tidak datar tapi bergelombang. Di beberapa titik ada jejak yang menyerupai parit hangus, seperti bekas seretan senjata raksasa atau sisa ledakan energi yang sangat besar. Di kejauhan tampak tumpukan batu yang menjulang seperti reruntuhan menara kuno, tapi dari batu-batu itu memancar aura yang berat, seperti disusun dari kutukan masa lalu. Ki Condrowongso memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali sambil menarik nafas yang panjang. Tempat ini bukan hanya medan ujian, tapi lebih layak disebut makam. Bukan makam bagi tubuh, melainkan bagi tekad dan kesetiaan, ujar Ki Condrowongso sambil menatap ke arah depan dengan sorot mata yang tajam. Energi di bawah permukaan tanah ini masih hidup, Ki, saut Ki Gatra Prawira sambil berjongkok dan menyentuh tanah. Seketika dia menarik tangannya kembali dari tanah itu yang tiba-tiba menyembul api berwarna kebiruan. Bolorjo yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba menunduk dalam, bibirnya bergerak menapal mantra pelindung yang diwariskan oleh para leluhur penjaga hutan Kramaseta. Seketika udara di sekitar mereka berubah, panasnya tidak hilang namun menjadi tertahankan, seperti ada selubung tak kasat mata yang melindungi tubuh mereka. Namun bersama dengan itu tanah mulai bergetar, diiringi suara langkah-langkah kaki yang serentak dan seirama. Dan tidak lama setelahnya, dari balik bukit kecil di kejauhan muncul deretan pertama makhluk-makhluk gaib yang diselimuti cahaya hitam. Mereka datang bukan satu atau dua, tapi ratusan dan bahkan ribuan makhluk yang membentuk lautan tubuh. Dari makhluk-makhluk yang wujudnya sangat mengerikan, ada yang berkulit batu, bersayap api, bertaring panjang, dan ada yang berwujud seperti bayangan manusia tanpa mata namun menatap tajam hingga menembus tulang. Barisan mereka membentuk setengah lingkaran yang mengepung dengan diam, seperti gelombang pasang yang berhenti di ambang ledakan. Tidak satu pun dari mereka bersuara, namun kehadirannya begitu kuat hingga tubuh siapapun yang berdiri di hadapan mereka akan bergidik ngeri. Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorjo, Gatra Prawira dan Wanarupa pun menghentikan langkahnya. Mereka menatap ke arah sekeliling, mencoba untuk mengenali motif atau niat dari barisan makhluk gaib itu. Namun tidak ada satupun dari ribuan makhluk itu yang berbicara, yang membuat keadaan terasa hening sesaat. Dan tanpa suara aba-aba, makhluk-makhluk itu mulai bergerak, bukan dengan berlari, tapi meluncur seperti bayangan yang menebar dari segala arah. Tubuh-tubuh mereka berkilat samar dalam cahaya merah langit Pancawilaga. Dan dalam hitungan detik, pusaran ribuan makhluk gaib itu menghantam ke arah Sudiro dan yang lainnya seperti air bah yang menelan tebing. Serangan pertama datang dari udara. Puluhan makhluk bersayap dengan bentuk tak sempurna seperti patahan bayangan terbang rendah sambil melontarkan semburan kabut hitam ke arah mereka. Ki Condrowongso menangkis dengan tombaknya, menciptakan pusaran angin yang menyebar ke samping. Namun kabut itu menembus celah pertahanan dan membuat pandangan mereka menjadi buram. Ki Condrowongso langsung menancapkan tongkatnya ke tanah, mengalirkan getaran pelindung dari dalam bumi yang membuat kabut itu sedikit terkikis. Dari sisi lain, ratusan makhluk bertubuh kecil tapi cepat menyerbut dari permukaan tanah. Mereka bergerak menyergap dalam gelombang yang berlapis-lapis. Gatra Prawira mengayunkan keempat lengannya yang telah mengeras seperti batu karang. Setiap ayunannya memukul mundur belasan makhluk, namun untuk setiap satu yang tumbang, tiga lainnya datang menggantikan. Jumlah mereka terlalu banyak, seru Gatra dengan nafas terengah. Tidak tinggal diam, Bolorjo pun kembali memanggil kekuatan leluhurnya. Kekuatan itu membuat tanah di sekitarnya membentuk perisai batu yang mengurung mereka sementara.
Kita harus bergerak, atau kita akan tenggelam dalam gelombang serangan mereka, ujar Bolorejo dengan tegas. Namun, dinding batu yang dibuat oleh Bolorejo mulai terlihat retak. Makhluk-makhluk itu bukan hanya menyerang secara fisik, tapi mereka berteriak dalam suara yang tidak terdengar. Gelombang suara itu mulai menghantam batin mereka dan membuat Sudiro berlutut sesaat menahan sakit di dalam pikirannya sendiri. Tidak memberi kesempatan pada rombongan Sudiro, makhluk-makhluk gaib itu menyerang dari bawah permukaan tanah yang mereka pijak mulai berlubang, yang memunculkan tangan-tangan panjang dengan jari-jari bercabang dari dalamnya. Tangan-tangan itu mencoba menarik kaki mereka ke bawah, berusaha mengubur mereka hidup-hidup. Ki Condro Wongso kembali menghentakkan tongkatnya ke tanah, membuat gelombang getar yang memutus sebagian tangan-tangan itu. Namun hal itu membuatnya terseret beberapa langkah ke belakang. Ini bukan pertempuran yang bisa kita menangkan dengan kekuatan, seru Ki Condro Wongso sambil melawan serangan dari dua sisi. Dia mulai mengubah taktik pertempurannya, bukan menyerang, tapi dia membuat ilusi samar yang memecah posisi mereka dengan menciptakan bayangan palsu yang mengalihkan sebagian makhluk-makhluk gaib tersebut ke arah yang salah. Sudiro pun akhirnya kembali berdiri, wajahnya penuh debu, namun api semangatnya tidak padam. Tangan kanannya terangkat tinggi lalu mengepal dengan kuat. Aku akan buka jalur ke depan, lindungi sisi lain dan belakang, teriaknya dengan penuh semangat. Dari dalam tubuhnya, aliran energi merah mulai menyala, memendarkan cahaya yang berbeda dari energi-energi sebelumnya, bukan dari kemarahan atau kekuatan fisik, tapi dari tekad yang sudah disatukan oleh perjalanan dan pengorbanan. Sudiro yang memutuskan untuk bertiwikrama dengan sosok Tirta Bagya yang bersemayam di tubuhnya, lalu menghentak tanah dengan kaki kirinya, dan dalam sekejap cahaya itu memancar membentuk garis lurus ke depan yang membelah makhluk-makhluk gaib yang mengepungnya dalam satu bentangan cahaya panas. Makhluk-makhluk gaib yang menghalangi jalurnya langsung terpental ke udara. Tubuh mereka terbakar oleh panas dari kekuatan murni yang tidak bisa ditahan. Beberapa mencoba melompat dan menyerang dari samping, namun Sudiro hanya mengangkat tangan dan lidah cahaya membentuk tameng di udara, membakar mereka dalam sekejap dan menjadi debu hitam. Selesai. Wow, luar biasa kisah Sudiro Wanageni ya. Wanageni akhirnya memilih untuk dia saja yang bertarung melawan penjaga gerbang Pancawilaga. Di sini bagaimana Wanageni harus siap nih menerima segala konsekuensinya, karena siapa yang bisa mengalahkan, jadi serba salah ya. Kalah musnah, dan kalau menang dia akan terjebak selamanya di situ menjadi penjaga gerbang, menggantikan Ki Naganya itu ya. Waduh, seru pakai banget nih. Penasaran kan buat teman-teman, apakah Wanageni bisa mengalahkan atau justru dia menjadi penjaga gerbang Pancawilaga? Buat besok jangan sampai ketinggalan kisah Sudiro selanjutnya. Dan oh ya, juga bagaimana di sini ketika Nagageni sedang bertarung melawan penjaganya gerbangnya, Sudiro dan kawan-kawan masuk di menyelinap lewat celah. Jadi nggak kebuka sepenuhnya, tapi celah, lewat celah, dan itu diberitahu oleh Bolorejo. Wow, makin seru aja. Terima kasih Mas untuk Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luas. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.